Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Chelsea Rahmadia dengan NIM 1222158. Di sini saya akan mengerjakan soal latihan regresi berganda. Untuk yang nomor 1 itu ada PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini ada data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisislah data berikut ini. Data dicari sendiri atau buat sendiri. Kita pertama-tama kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Lalu kita klik yang variable view. Lalu kita masukkan yang pertama ada daerah, lalu penjualan, promosi, dan stand. Setelah itu kita klik data view. Lalu kita masukkan data-data daerahnya. Lalu kita klik analyze. Kita pilih yang regression. Lalu kita klik yang linear. Lalu untuk penjualan kita masukkan ke dependent. Untuk promosi kita masukkan ke independent. Stand juga kita masukkan ke independent. Lalu untuk daerah kita masukkan ke cash label. Setelah itu, lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul hasil data deskriptif statistik untuk penjualan, promosi, dan stand. Itu ada 20 data. Untuk penjualan rata-ratanya 289,50, standar deviasinya 60,120. Promosi rata-ratanya 32,75, standar deviasinya 5,159. Stand rata-ratanya 163,55, standar deviasinya 41,501. Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil regresi ini kurang baik digunakan karena standar deviasinya 61,758. Lebih besar dari standar deviasi penjualan, yaitu sebesar 60,120. Lalu kita lihat histogramnya seperti ini. Lalu kita lanjut ke yang nomor 2. Suatu perusahaan memiliki data usia, income, salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan ini ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan alfanya 0,05. Kita buka aplikasi SPSS. Lalu kita klik yang variable view. Kita masukkan di nama pertama ada usia. Lalu yang kedua ada PK, pengalaman kerja. Lalu yang ketiga ada income. Setelah itu kita klik data view dan masukkan data-datanya. Lalu kita klik analyze, pilih yang regression, klik yang linear. Lalu kita masukkan yang pertama ada income, kita masukkan ke dependent. Usia kita masukkan ke independent.
Lalu PK juga kita masukkan ke independen. Setelah semuanya sudah, lalu kita klik OK. Nah, di sini udah muncul datanya. Untuk yang pertama ada deskriptif statistik. Untuk income rata-ratanya 77263,64, standar deviasinya 1372,3,431. Untuk usia rata-ratanya 39,00, standar deviasinya 4,879, PK-nya rata-rata 8,64, standar deviasinya 2,909. Dari data tersebut menunjukkan bahwa model regresi ini kurang baik digunakan karena standar errornya yaitu 14212,027 lebih besar dari standar deviasi income. Lalu kita lanjut ke lihat histogram seperti ini. Lalu kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Yang pertama berikut ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan X1 dan tingkat religiusitas X2 terhadap tingkat kesehatan masyarakat Y di Kelurahan Pucang Tama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Sini kita buka aplikasi SPSS, lalu kita klik yang variable view. Lalu di sini untuk nama ada X1, X2 dan Y. Setelah ini kita klik data view, kita masukkan data-datanya seperti yang ada di soal, lalu kita klik analyze, kita pilih yang regression, lalu kita klik yang linear. Nah, di sini kita masukkan yang pertama itu X1 kita masukkan ke independen, X2 kita masukkan ke independen, lalu untuk Y kita masukkan ke dependen. Setelah semuanya sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk yang pertama ada deskriptif statistik. Untuk Y itu rata-ratanya 75,08, standar deviasinya 5,993. Untuk X1 rata-ratanya 49,62, standar deviasinya 4,942. Untuk X2 rata-ratanya 59,62, standar deviasinya 4,942. Dari hasil di atas bisa kita simpulkan untuk persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 3,061 ditambah 1,199 dikali X2. Lalu kita lihat histogramnya. Lalu kita lanjut untuk soal yang berikutnya yaitu langsung saja kita ke aplikasi SPSS, lalu kita klik variable view. Untuk nama kita isi ada X1, X2, X3 dan Y. Lalu kita klik data view, kita masukkan data-datanya.
Setelah itu kita klik analyze, pilih yang regression, klik yang linear. Setelah semuanya sudah kita masukkan, kita klik OK. Nah, di sini untuk deskriptif statistiknya, Y rata-ratanya 74,00, standar deviasinya 4,950. Lalu untuk X1-nya rata-ratanya 169,00, standar deviasinya 9,618. X2 rata-ratanya 63,60, standar deviasinya 6,107. X3 rata-ratanya 30,00, standar deviasinya 3,908. Langsung saja dari data di atas bisa kita simpulkan untuk persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 16,89 ditambah 0,106 kali X1 ditambah 0,427 dikali X2, 0,403 kali X3. Lalu kita lihat histogramnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.